Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gamal. Saya mahasiswa dari Al-Aqidah Al-Hashimiyah, jurusan Akwal Asyasiyah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah dalam mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Lembaga syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral nilai. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah. Dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan berbuat mesum, asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu, dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah, harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah adalah yang pertama, Bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6/2019 memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka tugas Bank Indonesia meliputi 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi Bank Indonesia. Terpeliharanya stabilitas moneter adalah salah satu dimensi stabilitas nasional yang merupakan bagian integral dan sasaran pembangunan nasional. Stabilitas moneter yang mantap mempunyai pengaruh luas terhadap kegiatan perekonomian. Krisis keuangan di tahun 1997 bisa dikatakan sebagai awal jatuhnya perekonomian Indonesia. Krisis yang berlangsung cukup lama tersebut nyaris meluluh lantakkan perekonomian Indonesia yang sebelumnya bersinar terang dengan tampilan angka-angka yang menakjubkan. Berbagai upaya dan kebijakan dikeluarkan. Namun, krisis tidak kunjung reda dan malah sebaliknya semakin parah. Melalui berlika-likunya, akhirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Independensi Bank Indonesia disahkan. Dengan disahkannya Undang-Undang Bank Indonesia yang baru pada tahun 1999, kebijakan moneter Indonesia secara otomatis memasuki era baru dalam sejarah moneter Indonesia. Tujuan Bank Indonesia secara tegas dikemukakan adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun fungsi Bank Indonesia yaitu 1. Menjadi bank sentral di negara Indonesia. 2. Menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter.
3. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 4. Mengatur dan mengawasi bank yang ada di Indonesia. 5. Meneliti dan memantau perbankan nasional. 6. Memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami masalah. 7. Membantu pembayaran APBN, anggaran pendapat dan belanja negara, melalui penerbitan surat utang negara. 8. Mengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. 9. Melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain. Adapun wewenang Bank Indonesia: 1. Dalam menjalankan tugasnya untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang berlaku di Indonesia. Wewenang Bank Indonesia yaitu: A. Menetapkan sasaran moneter yang akan dituju bersamaan dengan memperhatikan bagaimana sasaran laju inflasi. B. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka, dan penetapan giro wajib minimum. Wewenang Bank Indonesia yang kedua adalah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia memiliki wewenang seperti: A. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, meliputi kegiatan mengedarkan, menarik, mencetak, dan memusnahkan uang rupiah, menetapkan jenis, harga, ciri uang, bahan yang digunakan untuk mencetak uang hingga tanggal berlakunya. B. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Wewenang Bank Indonesia yang ketiga dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengawasi bank yang ada di Indonesia. Bank Indonesia memiliki wewenang seperti: A. Memberikan dan mencabut izin kelembagaan atau kegiatan tertentu yang bersumber dari bank. B. Menetapkan berbagai peraturan di bidang perbankan di Indonesia. C. Melakukan pengawasan terhadap bank baik secara langsung maupun tidak langsung. D. Memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah yang kedua adalah lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin LPS. Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya memberikan jaminan atas selalu kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat atau blanket guarante. Dalam pelaksanaannya, blanket guarante memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun, ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard, baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap memberi penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjamin terbatas. Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS adalah bentuk-bentuk simpanan nasabah yang meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lain yang samakan. Nilai saldo yang dijamin oleh LPS adalah saldo pada saat izin bank tersebut dicabut dan merupakan penjumlahan dari saldo dari keseluruhan rekening yang dimiliki oleh nasabah yang dimaksud. Adapun wewenang lembaga penjamin simpanan atau LPS yaitu 1. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 2. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 3.
mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. 4. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 5. Menunjuk, menguasakan, dan menugaskan pihak lain untuk berbagi kepentingan dan atas nama guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. 6. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. 7. Menjatuhkan denda administratif. Lembaga penjamin simpanan memiliki fungsi yang amat penting, yakni sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU LPS, yaitu 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpanan. 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. Lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah selanjutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejarah terbentuknya OJK secara histori adalah membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen harus dibentuk, dan bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya 31 Desember tahun 2002. Dan hal tersebutlah yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan. Adapun fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu 1. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. 2. Menjalankan stabilitas sistem keuangan. 3. Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang. 4. Pengawasan bank keluar dari Otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Adapun dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki beberapa kewenangan, antara lain adalah 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 5. Melakukan penunjukan pengelola statuter. 6. Menetapkan penggunaan pengelolaan statuter. 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 8. Memberikan dan mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektif, pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan, atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah selanjutnya adalah Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. BPPN didirikan pada tanggal 26 Januari 1998 dan direncanakan untuk menjalankan tugasnya dalam 5 tahun. Likuidasi BPPN ternyata memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan dan akhirnya berakhir pada tanggal 30 April 2004. Menurut keputusan pembentukan BPPN, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998, tujuan BPPN adalah untuk mengawasi, mengelola, dan merestrukturisasi bank-bank yang tertekan.